Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pembelajaran matematika siswa SMP, MTS, beserta solusinya. Namun sebelum kita lanjut, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya Saifuddin Sari, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Langsung saja kita masuk pada inti materi. Di dalam dunia pendidikan, terdapat begitu banyak masalah-masalah yang sering terjadi, khususnya pada pembelajaran matematika. Nah, adapun beberapa permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan, khususnya pada mata pelajaran matematika untuk tingkat SMP, MTS. Permasalahan yang sering terjadi pada pembelajaran matematika itu seperti pertama, lemahnya pemahaman konsep matematika siswa. Faktor penyebab dari lemahnya pemahaman konsep siswa itu seperti tidak memahami konsep operasi pecahan. Faktor tidak memahami operasi pada pecahan ini akan membuat siswa lebih kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal dalam bentuk yang berbentuk pecahan. Faktor kedua itu lupa dan tidak teliti. Lupa dan tidak teliti merupakan faktor penyebab kesalahan secara umum siswa dalam menyelesaikan operasi pada pecahan. Nah, adapun akibat dari kurangnya pemahaman konsep matematika siswa, yang pertama itu intelijensi peserta didik yang kurang baik, bakat yang kurang dan atau tidak sesuai dengan pelajaran yang diberikan oleh guru. Aktivitas belajar akan terasa lebih hambar karena siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. Yang keempat itu kebiasaan belajar yang kurang baik, yaitu belajar dengan penguasaan dan hafalan dalam bentuk pengertian. Nah, permasalahan yang kedua itu adalah kurangnya motivasi belajar dari siswa. Hal ini disebabkan karena guru yang tidak memberikan motivasi kepada siswa, sehingga siswa akan lebih merasa biasa saja atau tidak tertarik karena tidak adanya motivasi untuk mempelajari pembelajaran matematika tersebut. Yang kedua itu siswa tidak menyukai cara pembelajaran guru. Pembelajaran guru juga itu sangat berpengaruh pada motivasi dari siswa, karena apabila pembelajaran dilaksanakan secara monoton, hal ini akan membuat siswa merasa bosan dan tidak termotivasi. Yang ketiga, siswa tidak menyukai mata pelajaran matematika. Hal ini sangat berpengaruh pada motivasi belajar siswa, dikarenakan apabila dia tidak menyukai maka akan sangat sulit untuk bisa membuat dirinya termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, adapun akibat yang akan terjadi jika siswa kekurangan motivasi, diantaranya itu adalah akan mendapatkan nilai rendah dikarenakan siswa tidak suka atau tidak termotivasi mengenai pembelajaran tersebut. Yang kedua, akan cenderung lalai dengan tugas-tugas yang diberikan. Hal ini karena tidak adanya motivasi untuk mengerjakan soal-soal tugas yang telah diberikan oleh guru pada saat sudah sampai ke rumah. Yang ketiga itu kurang pengetahuan. Jika siswa dalam belajar tidak termotivasi, maka siswa tidak akan memperhatikan, sehingga hal ini dapat menyebabkan siswa kekurangan pengetahuan. Yang keempat, malas belajar. Nah, inilah akibat umum dari siswa apabila siswa tidak memiliki motivasi dalam dirinya. Permasalahan yang ketiga itu adalah kurangnya fasilitas belajar. Faktor-faktor yang menyebabkan biasa terjadinya kurangnya
fasilitas belajar atau sarana prasarana dalam sekolah. Ini yang pertama itu seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pihak sekolah, yang dimana sekolah tersebut berada di daerah pedalaman, sehingga komunikasi antara sekolah dan pemerintah akan sangat sulit. Yang kedua, rendahnya kesadaran siswa dalam menjaga sarana dan prasarana di sekolah, sehingga sarana dan prasarana akan cepat rusak karena tidak terjaga. Yang ketiga, rendahnya kesadaran guru untuk terlibat dalam menjaga sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Tidak lengkapnya fasilitas belajar siswa akan mengakibatkan kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas, akan membuat kegiatan pembelajaran semakin sulit atau semakin membosankan karena tidak adanya alat peraga, yang ada hanya akan menjelaskan dan itu akan membuat siswa jadi bosan. Yang keempat itu lemahnya kemampuan guru. Lemahnya kemampuan guru biasanya disebabkan oleh ketidakdisiplinan ilmu dengan bidang ajar. Masih banyak guru di sekolah khususnya pada daerah pedalaman yang kekurangan guru akan merekrut guru-guru yang meskipun mereka tahu bahwa guru tersebut tidak memiliki basic pada mata pelajaran tersebut. Yang kedua itu adalah kualifikasi guru yang kurang ketat, seperti masih banyaknya sarjana-sarjana yang bukan berdasarkan pendidikan menjadi mengajar pada daerah terpencil. Ini disebabkan biasanya karena kurangnya guru pada mata pelajaran tersebut. Masalah yang kelima itu adalah kesulitan dalam hal literasi. Penyebab kesulitan dalam literasi itu biasanya dikarenakan oleh belum lengkapnya sumber belajar terkait literasi matematis. Kurangnya siswa diberi contoh soal yang berkaitan dengan kesehariannya. Siswa jarang diajarkan menyelesaikan soal-soal literasi dan siswa kurang terbiasa melakukan proses koneksi dalam permasalahan masalah matematika. Faktor kedua itu kurangnya bahan bacaan dan praktik literasi yang belum menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya literasi membaca siswa. Yang ketiga, rendahnya minat baca. Ini bisa terjadi karena memang sejak kecil kita tidak terbiasa membaca. Nah, dari beberapa faktor tersebut yang menyebabkan kurangnya literasi siswa, ini akan mengakibatkan pada kelemahan dalam menganalisis, yaitu kurang mampu dalam menguraikan sesuatu menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya. Yang kedua itu siswa tidak mampu bernalar yang logis dan kritis dalam pemecahan masalah. Yang ketiga itu siswa tidak bisa mengambil dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi tentang matematika, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan pada siswa di pembelajaran matematika. Nah, itulah tadi beberapa masalah-masalah yang biasanya terjadi. Nah, sekarang kita masuk pada solusi permasalahan pembelajaran matematika siswa. Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tadi, ada beberapa solusi yang mungkin bisa digunakan. Untuk yang pertama, pada permasalahan lemahnya kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Nah, lemahnya kemampuan pemahaman konsep matematika siswa ini dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu dengan yang pertama menggunakan metode pendekatan ekspositori, yang dimana metode ini merupakan pendekatan pembelajaran yang cenderung berpusat pada sumber belajar. Yang kedua, dengan menggunakan metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang disampaikan dengan cara tenaga pendidik atau guru yang menjelaskan panjang lebar di depan siswa. Namun dalam penjelasan tersebut, materi yang disampaikan harus jelas dan padat. Yang ketiga itu dengan menggunakan scaffolding. Metode scaffolding adalah metode pembelajaran dengan memberikan dukungan belajar terhadap
terhadap siswa secara terstruktur. Kita masuk pada permasalahan yang kedua, itu kurangnya motivasi belajar siswa. Solusi yang mungkin bisa digunakan pada kurangnya motivasi belajar siswa itu dengan menggunakan student well-being, yang dimana student well-being ini merupakan konsep psikologi positif di mana seseorang siswa bisa berkembang dan belajar. Well-being mengacu pada tingkatan emosi positif dan fungsi sosial yang diharapkan ada dan terpelihara pada siswa. Solusi yang kedua itu bisa dengan menggunakan pendekatan personal, yang dimana pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan secara pribadi, mampu mengatasi perasaan-perasaan negatif yang sering muncul tak terduga dalam benak siswa. Permasalahan yang ketiga itu kurangnya fasilitas belajar. Nah, kurangnya fasilitas belajar ini bisa diatasi dengan yang pertama itu guru yang kreatif. Apabila seorang guru bisa kreatif dalam menciptakan alat peraga, maka pembelajaran yang berlangsung akan sangat terbantu dan membuat siswa tidak akan merasa bosan dibandingkan dengan tanpa adanya alat peraga itu sendiri. Yang kedua itu upaya pemerintah untuk meningkatkan anggaran dalam pendidikan juga bisa menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Solusi yang ketiga itu dengan upaya sekolah dan orang tua. Sekolah harus pandai-pandai mengolah anggaran dana, dan untuk orang tua mungkin bisa membantu dengan membayar SPP dan komite dengan tepat waktu. Solusi yang keempat itu adanya upaya dari lembaga pendidikan dengan cara mendata semua sekolah-sekolah yang ada di sekitar wilayah-wilayah terpencil, akan lebih memudahkan pemerintah dalam mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang akan dibutuhkan di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada permasalahan yang keempat, yaitu lemahnya kemampuan guru dalam mengajar. Permasalahan ini dapat ditangani dengan menggunakan beberapa solusi, yaitu yang pertama, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, aktif mengikuti KKG atau kelompok kerja guru dan komunitas guru. Yang ketiga, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. Yang keempat, mungkin guru harus lebih banyak membaca agar dapat meningkatkan kemampuannya serta pengetahuan. Yang kelima itu membuat karya ilmiah. Yang kelima itu kesulitan dalam hal literasi. Nah, dalam permasalahan ini mungkin ada beberapa solusi yang bisa digunakan, seperti menumbuhkan kesadaran siswa dalam hal membaca. Yang kedua, membaca 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga itu mengoptimalkan peran perpustakaan, yang dimana siswa dapat masuk ke perpustakaan di saat waktu-waktu kosong untuk membaca. Yang ketiga, membuat karya tulis. Yang kelima itu dengan membentuk komunitas baca, yang dimana ini akan lebih membuat siswa lebih senang membaca karena berada dalam suatu komunitas yang dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa. Nah, baik, itulah tadi mungkin pemaparan materi mengenai permasalahan pembelajaran matematika siswa beserta solusinya.